Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngobras, kembali berjumpa tentu saja masih di channelnya Ngobras, channel ngobrol bareng sore-sore. Tentu saja masih bersama Kang Aam dan Kang Dedi ya. Dan seperti biasa kita akan ngobrolin di sore hari ini. Kebetulan kita lagi berada di saung nih ya. Ciri khas kita ya di pedesaan Kang Dedi. Ya, orang Dan kampung biasa. seperti biasa untuk obrolan kali ini diserahkan Kang Dedi ya untuk hal-hal yang berhubungan dengan pertanyaan ya atau materi yang akan kita obrolin supaya ngobrol kita ada manfaatnya ya. Silakan Kang Dedi, ngobrol apa nih sore hari ini? Terima kasih Kang, selamat sore nih. Begini Kang nih, kemarin waktu saya mau ke pasar ya, melewati kantor desa, terus pasar dan kantor pos juga itu. Di sana saya melihat banyak kerumunan orang. Ada apa ini? Terus saya bertanya pada mereka, katanya lagi ada penyaluran BLT BBM. Terus untuk siapa? Saya tanya. Katanya untuk orang-orang yang layak dikasih. Walaupun kalau menurut saya itu ya, kan semua juga kena dampak. Terus masalah BBM itu yang punya kendaraan utamanya mereka pengguna BBM itu ya. Iya, iya. Tapi ada yang kebagian, ada yang enggak. Iya, iya. Nah, seterusnya saya lewat kantor pos juga sama, ada lagi penyaluran itu BLT BBM. Nah, seterusnya di sana saya sempat mendengar dan melihat adanya perbincangan yang begitu apa ya, Seru ya. seru ya, masalah adu mulut, tidak adu paham. Nah, apa ini? Yang satu mengatakan begini, saya juga katanya berhak menerima BBM. Saya juga warga Indonesia. Kan saya juga sama warga Indonesia, apalagi saya punya kendaraan saya banyak. Kok saya nggak kebagian? Nah gitu. Kata yang lainnya, Anda itu kan orang kaya, katanya orang kaya. Saya nggak punya, berarti saya yang hak. Ramai aja gitu. Nah, setelah itu kan ada petugas keamanan langsung diamankan dan mungkin kalau nggak ada keamanan terjadi baku hantam kayaknya gitu kan. Barangkali Kang punya apa sih pendapat atau apa menyimak pembicaraan dan pengalaman saya tadi itu gimana bisa terjadi seperti itu Kang? Ya seperti yang disampaikan di video-video yang lalu ya, di video yang lalu tentang kita yang menyoroti kenaikan BBM pasca pandemi juga ya. Emang hal itu pasti terjadi dan akan selalu terjadi. Karena apa? Karena memang setiap orang ya untuk untuk mendapatkan pemberian dari seseorang itu atau dari pemerintah itu selalu mengharapkan. Jadi selalu saja ada ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu di saat sebagian orang kebagian dan sebagiannya tidak. Cuman untuk menanggapi masalah kenaikan BBM ini kita harus fair juga ya Kang. Jangan terlalu menyalahkan pemerintah juga gitu ya. Gitu. Terus jangan terlalu menyalahkan orang yang tidak puas karena tidak mendapatkan bagian. Juga jangan merasa sirik terhadap orang-orang yang ya memang kebagian. Maaf, barangkali akan kebagian dulu aja. Insya Allah tidak Kang. Karena ya memang bukan merasa cukup ya Kang ya. Karena memang pertama ada yang lebih membutuhkan lagi Kang. Kita harus benar. Kalau misalkan dibilang kita ingin diberi, ya siapa sih orangnya yang tidak mau diberi Kang? Ya, cuman permasalahannya kita harus menyadari sebagai masyarakat itu, dan itu yang harus kita tanamkan bahwa ada yang lebih berhak, ada yang lebih pantas untuk mendapatkan itu. Walaupun sebenarnya kita juga mengap-mengap lah dalam menghadapi kehidupan yang serba mahal saat ini, serba susah seperti itu. Nah, kembali ke masalah subsidi itu Kang. Jadi kalau diilustrasikan kan subsidi masalah BBM itu seperti halnya anak SD, SMP dan SMA Kang. Ketika dikasih uang jajan gitu Kang.
Dan untuk awalnya kan seolah-olah uang jajan itu seperti ini. Misalkan uang 100.000 dikasih untuk anak SD karena ingin adil, dikasih ke anak SMP dan dikasih ke anak SMA. Disamakan ya disamakan karena ingin adil. Itulah subsidi. Ya seperti itu. Terus karena anak SMP anak SD itu merasa puas untuk anak SD, tapi untuk SMP lain lagi, dan apalagi untuk SMA karena memang kebutuhan seperti adil itu kan dalam nominal, padahal itu tidak adil karena memang kebutuhan yang berbeda. Ya, karena ada semacam itu, akhirnya ditambah lagi Kang, ditambah lagi untuk SMP 100.000, ditambah lagi berarti nilainya 200.000, dan untuk SMA ditambah lagi 100.000. Nah, ada lagi ketidakpuasan dari anak SD. Kenapa orang itu ditambah? Nah, akhirnya karena ada kericuhan, akhirnya dicabutlah. Nah, yang 100.000 itu adalah subsidi misalkan, dicabut. Makanya jadi sama semua. Artinya seperti itulah. Ya kalau diilustrasikan. Nah, menyikapi masalah terjadinya kericuhan seperti itu, karena memang seperti disampaikan di video yang awal bahwa memang kita bukan menyalahkan ya, sangat berterima kasih karena memang banyak yang terbantu. Tapi karena ya istilahnya orang yang diberikan bantuan itu tidak disertai dengan pemberian pendidikan ataupun pelatihan yang ya khusus untuk bekal mengolah dana yang diberikan, sehingga dana itu seolah-olah kayak tadi anak SD untuk uang jajan Kang. Jadi diberi habis terus mengharapkan minta lagi. Ya berbeda lagi dengan orang yang memang punya keahlian. Nah, untuk agar pemberian itu bisa awet, dia itu akan mengolah menyesuaikan dengan dana yang ada. Karena memang ada keahlian khusus yang sudah diterapkan. Nah, karena kita ini seolah-olah dilatih seperti mendapatkan makanan siap saji seperti itu kan, seperti yang di video yang lalu, seperti makanan siap saji. Ya ketika habis makanan itu ya mengharapkan lagi Kang untuk mendapatkan pemberian selanjutnya. Jadi kapan mandirinya? Nah, seperti itu. Jadi satu sisi memang positif karena sebagian orang terbantu, tapi satu sisi lagi seolah-olah melatih orang-orang tersebut menjadi mental peminta-minta, mental pengharap, bukan mental pencipta. Ya, bukan mental yang kreativitasnya tinggi. Nah, seperti itu salah satunya. Saya melihat dari sisi pribadi saya sendiri ya. Saya netral saja Kang, karena memang pertama nggak kebagian dan juga nggak merasa nggak menyalahkan ke pemerintah juga. Karena memang sering baca lah, misalkan sering baca, oh inilah tujuan pemerintah. Tapi kan tidak semua masyarakat memahami hal itu Kang, karena memang kurangnya sosialisasi juga ya, pemahaman tentang subsidi itu sendiri, tentang bagaimana memanfaatkan tujuan dari pemberian BLT itu ya. Karena memang kurang sosialisasi, sehingga kadang-kadang orang yang tidak memahami pemanfaatan BLT itu seperti PKH ya Kang? PKH itu PKH apa? PKH apa? Program Keluarga Harapan. Nah, itu kan seolah-olah kan dengan bantuan itu bisa menjadi keluarga yang bisa jadi harapan kan untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Tapi kan nyatanya untuk pemanfaatannya yang kurang pas. Ya, kurang pas. Karena apa? Ya tadi karena kurang dibekali ya pengetahuan dan juga kurang sosialisasi mungkin. Ya entah pihak mana yang salah. Karena memang ya masyarakat sih tidak bisa disalahkan begitu saja karena memang tidak paham kan. Ya, tidak paham. Ya, terus yang saya khawatirkan gini Kang, dengar-dengar bantuan ini kan cuma 4 bulan gitu. 4 bulan. 1 bulannya itu 150.000. Terus 5 bulan yang ke 5 bulan ke sana itu bagaimana kan cuma 4 bulan bantuannya itu. Oh, jadi cuma tidak berkesinambungan ya? Tidak, BLT BBM itu tidak berkesinambungan, cuma 4 bulan itu. Nah, kalau misalkan Kang, kembali lagi ke obrolan yang tadi ya Kang, kalau misalkan itu digunakan seperti yang di video yang lalu yang sudah kita bahas untuk meningkatkan sumber daya manusia walaupun misalkan hanya 4 bulan kali berapa Kang?
150.000 Berarti 600.000. 600.000. 600.000 itu sebenarnya bisa diolah kalau misalkan digabungkan, Kang. Yeah. Salah satu contoh, Kang, misalkan di sini, misalkan di satu keRT itu ada 10 orang yang kebagian, berarti dapat 6 juta, Kang, dalam selama kurun waktu 4 bulan, kan. Nah, 6 juta itu di kelompok itu misalkan yang sudah terlatih bisa dimanfaatkan sebagai modal. Itu tidak akan habis sekaligus, Kang. Walaupun selanjutnya tidak ada lagi. Dan uang 6 juta itu yang dari 10 orang misalkan, itu bisa menjadi sekian kali lipat, Kang, kalau misalkan ada pembinaan khusus, Kang. Nah, seperti itu. Memang tujuan pemerintah sih sebetulnya yang saya simak gitu. Jadi bukan dihabiskan untuk beli apa, yang kalau bisa buat permodalan, Iya, gitu. ya kalau cuman harapan tanpa pelatihan langsung, Kang, bagaimana bisa, Kang? Nah, itu kan permasalahannya. Ya kalau misalkan hanya disampaikan ini untuk modal apa, Kang? Masyarakat itu kan tidak paham semua, Kang. Nah, itu permasalahannya. Makanya saya selalu menyampaikan, adakan pelatihan, adakan pembinaan. Ya masyarakat kan, misalkan, ya ini seharusnya untuk modal. Ya bingung lah masyarakat mau pakai modal apa, ya kan? Ya seperti apa? Seperti ini ya, Kang. Ya oke lah, misalkan gunakanlah misalkan modal tersebut, uang yang 600.000 itu misalkan untuk jualan gorengan misalkan, bandros misalkan ya, dengan modal tertentu. Ya kalau tidak ada pelatihan untuk buat gorengannya, tidak ada pelatihan untuk memasarkan gorengannya, untuk membuat bandrosnya, ya bagaimana, Kang? Tidak semua orang itu ahli dagang. Betul. Ya, tidak semua orang itu ahli tani, Kang. Gitu. Nah, seharusnya yang terpikirkan itu. Makanya di video yang lalu kita menyampaikan bahwa sebaiknya ya itu ada pembinaan sebelum mendapatkan bantuan itu, ada sosialisasi juga. Jadi masyarakat itu paham bahwa bantuan ini bukan semata-mata untuk dihabiskan. Bahkan ada yang dipakai poya-poya, Kang. Ya kan? Nah, tapi untuk dimanfaatkan ya modal. Tapi bukan hanya sebatas sosialisasi. Ada juga realisasinya gitu, ya kan? Realisasinya bagaimana supaya orang tersebut, orang yang mendapatkan bantuan tersebut, ya apa namanya istilahnya, bisa mengolah uang tersebut. Ya kalau tidak dibekali pengetahuan, hanya sosialisasi, ini harus apa, ini tujuannya pemberian modal, bagaimana mau ini, kan? Ya bingung juga lah. Jadi jangan menyalahkan masyarakat. Ya karena memang tidak punya pengetahuan untuk itu. Ya sebagian. Dan juga tidak punya kemauan mungkin. Nah, jadi harus diperhatikan itu SDM-nya mungkin. Iya, itulah. Jadi itu kan bagian orang-orang yang punya kebijakan, kan. Kalau saya bisa, ya ini juga hasil pemikiran sendiri sih, mungkin banyak salahnya, kan. Cuman kalau saya punya pikiran seperti ini, kan. Kalau misalkan uang 600.000, banyak sih orang yang justru sukses tanpa modal, kan. Apalagi dikasih modal gitu, kan. Ya kalau misalkan kita pinginnya langsung wah, ya susah lah, Kang. Ya harus menyesuaikan dengan keadaan. Dan justru kalau bisnis itu kan yang bagus itu dari bawah, ya kan? Nah, dari bawah supaya kita lebih memahami segala hal yang berhubungan dengan bisnis kita. Ya siapapun itu, siapapun orangnya, ya mungkin inginnya ya langsung sukses. Tapi kan kesuksesan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, kan? Butuh proses. Ya, terus yang saya kasihan tuh, tadi siang saya ada kejadian lagi. Jadi itu mah ketua RT gitu ya, didatangi warga yang nggak kebagian. Begitu. Terus? Jadi mereka itu menanyakan, mana jatah saya, jatah apa, kata Pak RT itu. Iya kan, kemarin orang-orang pada kebagian itu BLT BBM, kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak gitu. Itu kan mungkin RT tidak mengajukan ke pihak pemerintah tentang pembagian BLT BBM itu. Jadi cuman sekelompok orang yang dikasih, cuman orang-orang itu juga yang dikasih. Apa saya bukan warga negara masyarakat Indonesia? Apa saya bukan nantinya ke RT gitu? Karena RT kan orang yang ya, RT kan ya termasuk bahkan mungkin yang harus kebagian juga, Kang. Karena mungkin ya kalau RT-nya orang kaya sih, Kang. Kalau misalkan RT-nya seperti di kampung yang ya memang untuk kebutuhan sehari-harinya juga susah, ya seharusnya juga mendapatkan perhatian juga ya. Ya maaf ya, karena memang walaupun ada gaji sekarang ya, ada gaji kan ya ala kadar kan. Ya berapa sih biaya hidup, apalagi ditambah dengan naik BBM.
semakin tidak cukup kan gitu, walaupun ada gaji. Ya terus kalau misalkan masyarakat datang ke RT, RT sendiri bingung karena memang ya kan nggak boleh aturannya kan itu diambil kan ya. Terus jatah dari mana untuk yang tidak kebagian kan? Nah itu permasalahannya. Jadi masyarakat juga harus diberitahu bahwa uang tersebut itu tidak untuk dibagi-bagi, hanya untuk orang tertentu. Nah, cuman yang kebagian juga harus diberi pemahaman bahwa modal ini adalah untuk dimanfaatkan semanfaat mungkin sesuai dengan keahlian masing-masing. Cuman yang jadi permasalahan kan itu tadi, keahliannya apa? Nah, ya bukan ya kita harus mikir ya, yang namanya masyarakat tidak sama kan kan? Daya pikirnya, daya tangkapnya itu kan tidak sama. Banyak orang yang misalkan maaf ya, misalkan tahara pendidikannya masih di bawah karena memang ya untuk orang yang dulu kan untuk bisa masuk SMP saja sudah untung kan ya kan, itu juga kan butuh perhatian khusus kan? Jadi jangan dianggap semua wawasan sama dengan orang-orang yang di atas, gak sama lah, jalan pemikirnya beda. Ya kadang-kadang kan dengan mental yang ya nanti juga akan dapat lagi, ya akhirnya dipakai poya-poya lah. Yang biasanya tidak nemu daging, wah ya poya-poya kan, beli daging, beli apa, ya merasa itu adalah pemberian. Kan akhirnya ya seperti itu, akhirnya nanti habis mengharapkan ini. Ketika itu menyalahkan pemerintah lagi kan, gitu aja. Yang nggak kebagian menyalahkan A dan B, yang kebagian nanti juga sama, akhirnya ya sulit lah. Saya mah kadang-kadang bingung Kang dengan keadaan seperti sekarang ini. Ya tapi kan kita masyarakat biasa lah kan, nggak bisa ngobrol. Ini mah ya cuma ngobrol-ngobrol kita lah. Masyarakat yang memang tidak tahu apa-apalah, cuman melihat aja yang kejadiannya seperti apa, kebijakan juga nggak tahu. Terus tujuannya juga ya kurang paham. Ya cuman melihat di lingkungan ya seperti itu kan gitu. Ya terus ya saya sendiri alangkah baiknya kalau misalkan sebelum ke titik ini gitu dong ya, ada semacam itu pembinaan ya. Sehingga bahkan kena sasaran ya. Ini bahkan yang lucu gini Kang, kan kalau di kampung itu seperti yang kita alami, kita rasakan ada gotong royong gitu ya, kerja bakti dalam sosial gitu ya, bakti sosial gitu kan. Orang-orang yang kebagian itu bicaranya gini, ngomong gini, silakan aja kalau gotong royong yang kebagian aja. Nah, itu kan saya nggak mau kalau nggak kebagian, soalnya kalau saya kebagian kan ngomongnya gitu ya karena ketidakpahaman itu kan ya, justrulah karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman ya. Yang pertama mungkin banyak faktor sih sebenarnya ya, kita nggak bisa menyalahkan orang yang seperti itu karena memang ya karena merasa kecemburuan sosial juga ya kan ya, akibat kecemburuan sosial akhirnya merasa dendam lah. Jadi seolah-olah lah buat apa kita kerja bakti, buat apa kita ikut menyumbangkan tenaga dan lain sebagainya, seperti yang biasa dilakukan masa-masa kita ya dulu. Kerja bakti itu kan selalu gitu kan, rame-rame gitu. Sekarang kan seolah-olah ada kelompok-kelompok tertentu lah gitu, ada sekat-sekat gitu kayak gitu. Padahal kan sebenarnya masalah kerja bakti dengan itu kan terpisah ya kan ya. Ya masalah kerja bakti kan itu urusannya dengan lingkungan. Dan jangan menyalahkan juga pemerintah yang ada di lingkungan, karena memang kadang-kadang kan mereka tidak tahu apa-apa kan, ya kan? Iya. Soalnya dari pusat kan langsung seperti itu. Walaupun mungkin yang sebenarnya yang lebih tahu masyarakat itu sebenarnya kan RT setempat kan ya, seperti itu. Wilayah. Karena kita juga kan kalau sakit nggak tuh sampai jemput misalkan kepala desa dulu enggak kan? Kecamatan dulu enggak, tapi kan RT dulu. Dan biasanya yang lebih kencel, cek bahasa Sundanya orang Sunda ya yang RT lah, mau orang sakit, terus orang yang meninggal, melahirkan, nah apapun itu kesulitan, kerja bakti nggak datang ke kerja bakti, wah paling banter diomongkan kan. Padahal kan sambil kita tidak memperhatikan resiko jadi pemerintah bawah begitu memang kan, risiko jabatan itu namanya. Makanya kan semakin kasihan lah dengan keadaan sekarang seperti ini. Nah itulah Kang Edi lah, itu mah obrolan pemikiran saya ya, bukan ini mah sepintas, bukan sentimen pribadi ya, karena menyindir ini menyindir itu ya, bukan ini ngobrol santai lah. Menurut pemikiran saya bagaimana kalau seperti itu rasanya gitu, rasanya akan
akan bermanfaat uang itu. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat lah gitu bagi rekan-rekan iya, gitu ya, mendengarkan atau melihat video ini. Ya mungkin dari sananya kan udah perencanaannya udah bagus, cuman kan kenyataannya ya seperti sekarang ini kita kan melihat kenyataan ya kata orang ahli agama mah pak udah wahir Kang, kita mah lah hukuman mah nemrak gitu yang jelas-jelas yang kelihatan gitu fakta di lapangan ya, fakta seperti di lapangan ini seperti itu gitu kan. Kalau masalah rencana mah itu mah bagian yang punya kebijakan kita nggak tahu apa-apa. Baik teman-teman, itulah obrolan kita ya, nggak tahu benar nggak tahu salah itu, yang penting kita mah ada ngobrol jadi jangan terlalu dianggap serius lah. Ini juga bukan karena sentimen pribadi, cuman ya memang seperti itulah di lapangan, jadi banyak kericuhan, banyak ya ketidakharmonisan akibat apa? Akibat adanya bantuan seperti ini. Bukan kami tidak berterima kasih lah, sangat berterima kasih karena memang ada manfaatnya juga ya. Cuman ya seperti itulah di lapangan ya. Ya mungkin ini juga harus menjadi bahan perhatian, bahan pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya ya, dan semoga Indonesia semakin baik ke depannya lah. Amin, itu, amin. Baik teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan, dan mohon maaf ini karena cuman obrolan sore-sore ya, bukan apa-apa, jangan dianggap terlalu serius gitu ya. Baik, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan jangan lupa dukung terus ya channel kami agar terus bisa berkembang dan juga menyajikan konten-konten yang lebih bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.